إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وجميع مشايخنا متصل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع مشايخنا متصل إلى الإمام البخاري وإلى الإمام ابن أبي جمرة وأهل سيدنا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغشاهم برحمة درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وخوصيتهم وكراماتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وإلى شيخ أبي جمرة رضي الله عنهما ونفعنا به وبهما وبجميع الله في الدارين آمين. عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang bersumpah atas suatu sumpah sedangkan dia dalam sumpah itu fajirun, artinya berbuat kebohongan, bersumpah tapi dusta. Nah, tujuannya apa? Untuk mengambil dengan sumpah itu harta orang Islam. Ya kan mabano bakal karasan tentang harta, lalu dia bersumpah bahwa itu hartanya, lalu kan menangnya dengan sumpah itu. Nah, apa akibatnya? Nanti dia akan berjumpa dengan Allah ketika dia sudah wafat dan mati, sedangkan Allah atas dia sangat marah. Nah, ini marah dalam bahasa marah bahasa kita kan tidak sama dengan marah Allah Ta'ala. Nah, cuma ya efek dari kemarahan kenapa? Ya kan Allah Ta'ala akan menjauhkan dari rahmatnya, Allah Ta'ala akan menimpakan siksanya. Nah, itu pengertian daripada marah. Jadi marah di sini jangan dipaham seperti makhluk lah. Jadi ini artinya kan kemarahan dan efek dari kemarahan itu apa? Karena kalau marah manusia kan sama dengan marahnya Tuhan. Kita nanggaran marah itu apa? Kalau bahasa kita kan nanggaran marah itu darah mendidih loh nih. Lalu hendak menghantam ke orang. Nah, terkait orang nanggaran kemarahan dalam bahasa makhluk. Nah, tapi kalau bahasa Allah Ta'ala marah itu menurut apa yang memang pantas bagi Allah Ta'ala kan sebagai Tuhan, artinya pantas nabi tauhid kita pahami. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, jangan kalian membenarkan ahlul kitab. Ahlul kitab ini yaitu orang-orang yang beragama samawi, mengikuti nabinya surah Nabi Muhammad kan, itu agama Nasrani dan agama Yahudi. Tapi mereka masih mengikuti yang lebih banyak lah daripada agama yang mereka ikuti dari mana agama langit tadi kan. Wala tukadzibuhum, dan jangan kalian mendustakan mereka, dan katakanlah kami beriman dengan Allah dan beriman dengan apa saja yang diturunkan kepada kami.
Kemudian sambungannya kan, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa dan Taurat dan Injil. Jadi di sini apa tujuannya? Ujar Imam Al-Hafidz Al-Asqalani, Imam Al-Asqalani, adalah Allah, Nabi melarang untuk membenarkan ahlul kitab yang dimana tidak diketahui kebenarannya. Nah, jadi kan pandiran Tuhan itu membingungkan. Nah, maka jangan sembarang kita membenarkan. Jadi kalau mereka bersaksi tidak bisa diterima lah. Walaupun mereka kan mengaku beriman dengan Allah, tapi mereka tidak beriman dengan Rasulullah Nabi kita. Jadi kan syahadat mereka itu syahadat kepada Allah dan Rasul kepada Nabi Sallallahu Muhammad. Maka diambil hadis ini pemahamannya, jangan kita itu menoleh kepada pendapat ahlul kitab dan kitab-kitab yang mereka sampaikan atau suatu ramalan-ramalan yang mereka sampaikan, itu jangan kita jangan taguk mentah-mentah lah, dan jangan dijadikan itu sebagai pegangan hukum. Jadi kenapa diamalkan? Jadi kan punya misalkan tabur bersama dibentangkan samanya itu kan tetap aja kita hubungan kita juga, cuma kan ampunnya tabur sama lah kita, kadang-kadang bukan kita mengikuti bunuhnya, tapi karena kita tuh bersama ampunnya. Kemudian kita usulhi an Ummi Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzabul ladzi yusli bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Sabda Rasulullah SAW meriwayatkan pada Ummu Kulsum binti Uqbah, bukanlah kata Nabi orang berdusta yang mana ia mendamaikan di antara orang-orang. Jadi panggilnya itu terkadang sampai lebih daripada kenyataan. Nah, tapi tujuannya untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bermasalah, yang sedang berbantah-bantahan, sedang berselisih. Nah, dia menambahkan kata-kata tidak benar lah. Nah, makanya Nabi itu tidak dikatakan sebagai orang yang berdusta, karena nangaran dusta sabujuran itu adalah berbicara tidak sesuai dengan fakta. Tapi ketika dia berbicara itu kan berlebih-lebihkan tadi, memangnya ada nang bujurnya kan dilebih-lebihkannya dalam menambahkan orang. Nah, fayan mi khairan, lalu dia melebih-lebihkan kebaikan, atau dia mengatakan yang baik-baik, nanti yang baik itu dilebih-lebihkannya, padahal kebaikan itu ada dasarnya, dia dilebih-lebihkannya. Nah, lalu kan itu kalau tujuannya untuk menambahkan orang ya lebih, maka tidaklah itu dikatakan pembohong orang itu, karena tujuannya itu yang bagus. Kemudian an Abil Barra an Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin yaumul Hudaybiyah ala sati asya'a ala anna man atahum min musyrikin radu ilaihim wa man atahum min musyrikin muslimin lam yarudduhu wa ala an yadkhulaha min qabilin wa yuqima biha salasata ayyam wa la yadkhulaha illa bi urubbanis silah as-sayfi wal qausi wa nahima. Faja'a Abu Jandalin yahjulu fi qulubihi faraddahu ilaihim. Ini kisah Nabi berdamai dengan orang-orang musyrikin. Jadi Barra bin Azib bercerita sebagai pelaku sejarah itulah. Jadi bercerita radhiyallahu anhu. Jadi Barra itu Islam lah, Abasin Azib Islam juga, karena bahasanya radhiyallahu anhu. Nah, berkata, telah berdamai oleh Nabi SAW terhadap orang-orang musyrikin. Itu orang musyrikin Makkah mana? Tahun berapa ya? Tahun berapa? Nah, Hudaybiyah tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Jadi Nabi itu misalnya kena umrah mana? Kena umrah. Jadi kan kadang-kadang membawa perlengkapan senjata perang itu harus dibawa. Damai aja kan. Kalau banyak ada hakun karena menjinakkan dah. Ada mau menjinakkan banyak.
Lalu sampai dikirim kan sahabat Nabi Utsman bin Affan dikirim, tetapi malah Sayyid Utsman tertahan sampai diisukan Utsman bin Affan dibunuh. Nah akhirnya Nabi kirim ambil janji ya kan janji setia kita pokoknya kada baca mundur kita apapun karena kita sudah dikurasi orang dasar-dasarnya Nah lalu Nabi kan janji setia di bawah pohon. Nah lalu dikenal dengan Hudaybiyah. Nah itu. Akhirnya kan orang musyrikin kalah diletak oleh ada kaum muslimin itu kan jadi setia atau kada baca mundur lagi terus kayak apa kan? Nah lalu menggentarkan lawan semangat orang-orang musyrikin Makkah. Lalu mereka mengajak untuk berunding lawan Nabi. Nah lalu apa poin-poinnya? Nah telah berdamai Nabi dengan orang musyrikin pada hari Hudaybiyah atas 3 poin. Pertama, atas bahwasanya orang yang datang kepada Nabi pada musyrikin, Nabi kembalikan kepada mereka. Bila ada orang musyrikin Makkah datang kepada Nabi atau orang Makkah datang kepada Nabi, mudikkan, jangan ditahan di Madinah atau jangan ditahan di kelompok kaum muslimin. Nah, satu. Ini kan agak memberatkan Nabi kaum muslimin jadinya kan. Kalah ibaratnya lah. Nah kedua bilang waman atahu muslimin lam yarudduhu, dan siapa-siapa yang datang kepada orang musyrikin Makkah daripada kaum muslimin dari orang Islam pindah ke Makkah atau bergabung kepada orang Makkah lam yarudduh, maka mereka tidak akan mengembalikannya. Nah, ya Pak, kan logikanya kayak ini orang musyrikin Makkah ke Madinah mau nikahkan, berarti kan orang Islam pada kaum maksa bukan Islam, kada kaum intimidasi, kada kaum menahan, ada kawan mempengaruhi, karena disuruh mudik nikahkan pulang. Tapi bila orang Islam ke Makkah yang dinikahkan tahan di Makkah aja, khawatir apa? Usia ditahan di Makkah, lalu guanya dipaksa untuk mengikuti agama mereka pulang mudik, suruh kafir murtad biasa. Dua kalah dalam. Nah, ditambah pulang wa ala an yadkhulaha min qabilin. Nabi masuk ke Makkah tahun depan aja. Tahun ini kada boleh umrah, maka sudah diihram dan Nabi ini kan dengan para sahabat harapan masuk sudah. Ternyata tidak boleh umrah tahun ini, harus pulang. Wa yuqima biha 3 ayyam, dan Nabi nanti kalau umrah juga tahun depan hanya boleh tinggal di Mekah 3 hari aja, harus keluar dari Mekah. Jadi 3 poin ini semuanya merugikan bagi kaum muslimin secara lahiriah dan menguntungkan bagi orang musyrik Mekah secara lahiriah. Ditambah lagi kalau tahun depan masuk ke Mekah wala yadkhulaha illa bijulubani silah. Jadi tidak ada Nabi masuk kepada kota Mekah kecuali dengan sarung senjata. Artinya senjata itu harus bersarung. Jadi sekadarnya senjata itu harus diamankan ya senjatanya itu. Nah, jangan disiagakan senjatanya. Ditambah lagi tinggal tambah ini as-saifi pedang wal khawsi busur panah wanah lima semua keduanya punya apa senjata jangan disiagakan, harus disimpan diamankan. Faja Abu Jandarin, maka datanglah Abu Janda. Nah Abu Janda ini kan orang nang lawas tertahan di Makkah, sidin kata bahwa hijrah ke Madinah mungkin kata ongkosnya lah atau lantaran selalu dipantau orang. Nah, kesempatan Abu Janda berjumlah sini. Lalu Abu Janda datang, yahjulu fi quyudih, sambil kita tahu berjalan, kita berjingkit, kita berjalan itu sambil mengendap-endap. Nah, artinya berhidung kanan Abu Janda ini fi quyudih kan dalam keadaan diikat, jadi sama beberapa pasungan. Berjalan pasti bagaimana berjalan jingkit kan pas kawal menyebelah, ternyata ketahuan guanya ada yang Abu Janda mereka kan guanya. Nah para doi ilaihim, Nabi pun akhirnya mengembalikan Abu Janda kepada mereka, padahal Abu Janda Islam, tapi karena syaratnya kan perjanjian tadi bila ada orang musyrikin orang Mekah yang gabung kepada kubu Rasulullah maka harus dikembalikan kepada orang Mekah. Nah itu. Nah itu jadi kan apa artinya Abu Janda ini kan dihibur oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kan anuja
anuja asih aja kan ampun koneh karena usah berjanji sama mereka karena ada Tuhan berikan jalan gitu. Ya Abu Jandal kan sini lari dari Mekah ke pinggir pantai dan saya bin Royakin dengan tempatnya. Lalu menang akhirnya kan dengan Abu Jandal ini terhadap orang-orang musyrik Mekah. Kitabul Wasaya ini kitab tentang wasiatnya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana bi Makkah wa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha. Qala yarhamullahu ibna Afra. Qultu ya Rasulullah ausi bima likulih qala la. Qultu fasyatru qala la. Qultu asulus qala asfasulusu wa sulusu katsir. Innaka anta da'a warasataka aghniya'a khairun min anta da'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim wa innaka mahma anfaqta min nafaqah fa innaha sadaqah hatta luqmata allati tarfa'uha ila fi imra'atik hatta luqmata allati tarfa'uha ila fi imra'atik wa asallahu an yarfa'aka fa yantafi'a bika nasun wa yadurra bika akharun wa lam yakun lahu idin illa banatun. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang dijamin Nabi surga. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang dijamin Nabi surga yang 10. Radhiyallahu anhu dia berkata, telah datang Nabi SAW mengunjungiku dan waktu itu aku di Mekah waktu haji wada. Jadi kan haji wada itu tahun berapa? Tahun berapa haji wada ada? Tahun ke-10. Haji wada tahun ke-10. Imbah gitu kan Masuk 11 habis di Hijjah kan haram 11 Rabi awal wafat haji wada itu kan haji perpisahan. Jadi ketika itu saat ini gering tolak haji itu gering sidin jangan dikimah diam lah atau taburung gimana kalah dia di rumah keluarga Makkah tuh nah pokoknya sidin gering waktu haji wada itu lalu Nabi mengilangi wahwa yakrahu sedangkan saat yakrahu tidak mau tidak ingin tidak senang an yamuta bahwa dia wafat bil ardil lati hajara minha di bumi Makkah yang mana dia telah hijrah daripadanya. Jadi hendak supaya dari pahala hijrah mungkin bahwa masih itulah mati di Makkah atau di tanah air pulang mustiah ada pahala hijrah awam bapak ini Madinah kan dia dalam keadaan perantauan, dalam keadaan terasing dari negeri sendiri, negeri seorang. Nah, kita bulik ke negeri seorang terus giring. Nah, takutan sendiri kalau kok wafat. Qala dia berkata. Nah, siapa yang berkata ini? Si Qala Rasulullah Yarhamullahu bin Afra'a semoga Allah menyayangi anaknya Afra. Afra ini mungkin maksudnya Mama Sidin kira-kira lah atau pada itu Sidin atau Ibnu Afra ya maksudnya ya saat lekas nih. Qultu aku menjawab ya Rasulullah usi bimalikulih apakah saya harus berwasiat dengan semua harta saya. Ini ulun nih Rasulullah ini kan giring usia membawa pada mati. Nah ulun bisi harta apakah harta ini ulun wasiatakan semuanya berarti bisi harta wasiatakan semuanya supaya apa berpahala ketika pahala nang infak didapatkan karena harta wasiatakan bolehlah artinya kan kalau lah jangan senyanya jadi jika setan hartamu ada sah berarti kan nila nih ada sah berarti. Qultu lalu aku bertanya lagi pasyatru bagaimana dengan separuh harta kalau setan ya Rasulullah. Qala Nabi jawab la tidak bisa ada sah jadi separuh harta bisa diwasiatkan berarti ada hak ahli waris boleh bisa tak kasih tanpa wasiat semua harta diberikan boleh ahli waris yang 3/6 dia separuh ada juga bisa dia. Qultu asulus 3/3 bang ya Rasulullah. Qala fasulus ya baru 1/3 bisa ya Nabi 1/3 bisa disah jadi 1/3.
Tapi tetap Nabi memutimi wasulusu kasir. Sepertiga itu pun masih banyak ya Nabi. Artinya ada pertimbangan. Namun sepertiga hartamu yang masih dekat, kamu harus ada pertimbangan. Lainnya kebanyakan Nabi bisa harta kan. Banyak bisa harta saya ikanannya sepertiga disedekahkan diinfakkan, sisanya harus banyak oleh. Mau banyak benar hartanya sepertiga diinfakkan, sisanya banyak masih kan bisa mending. Nah lalu kan sepertiga itu banyaknya Nabi. Artinya ikamnya diganang nampang keluarga ikam tinggali ahli waris. Innaka anta warasataka agniya. Sesungguhnya engkau meninggalkan, artinya engkau meninggalkan dunia ini ahli warismu agniya kaya. Jadi kamu meninggalkan lalu hanya tuh ketinggalan harta warisan nih. Umurmu tuh banyak kan. Khairun itu lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin. Nah kalau dia fakir miskin gara-gara apa dari si nang mati ini banyak wasiat, atau nang mati ini kada meninggali kemudian nang hidup nih kan, rata hari tinggali kemudian nang hidup ini mati dah baru mati dia dari impakannya ada harta baru bisa. Nah lalu biar ada sisa kitanya lagi ahli waris apa dapat kan. Nah jadi ada pertimbangan juga kita tuh lah ngarah masalah itu impak tuh. Jadi ada pertimbangannya Pak, cuma niatnya bagus kan meninggali anak buah itu bagus niatnya. Niatnya nah, di antara niatnya apa? Bukan untuk bermewah-mewah atau bersombong nih. Cara niat ini meninggal anak buah nih nah. Engkau tinggalkan ahli warismu dengan keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dengan keadaan miskin. Fakir yatakaffafuna an-nasa bi'aidihim. Nah, ketika mereka miskin, mereka akan yatakaffafuna an-nas. Menadahkan tangan mereka nanti kepada orang-orang. Nah, untuk meminta. Nah, alaikum. Banyak alaikum itu akhirnya mati di jurang. Pas saya anak buahnya ada yang meninggal harta. Alamnya bisa karena mati jurang akhirnya sampai membagi harta. Mana aja masjid. Menyumbang apa aja. Kayaknya dia mati pas habis harta. Pas anaknya jadi miskin gitu kan. Nah, orang ada tadi jadi kuyang pulang deh. Padahal ya hanya ada diulah agak tadi kan. Apa ngarannya anak buah sugihan jangan deh tinggal harta. Nah jadi apa deh gara-gara kuitannya menghabiskan pas anak buahnya itu miskin. Nah jadi apa niatnya? Nah Nabi jadi kan nang tersirat daripada hadis Nabi ini bila orang meninggal itu kan meninggalkan harta kepada anak buah, niatnya apa? Supaya anak buahku jangan sampai lebih pinta sepeninggalku. Itu. Supaya mereka tercukupi dengan harta ini, lalu mereka dapat untuk beribadah dengan baik. Nah itu dia kan supaya sampai mereka jadi miskin itu kan menjadi beban bagi orang lain. Nah itu. Jadi itu niatnya kayak itu. Jangan deh menggila harta mana aku nih gak disupan gini. Namanya kayak Pak aku naharatnya. Jadi kan waktu nang masih hidup nih. Dengan kemewahan harta anakku tetap mewah juga itu. Nah, itu salah orang meninggali harta. Itu sombongnya, besar dosanya. Jadi harus niatnya yang benar. Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin. Dan sebenarnya bila engkau belanjakan suatu nafkah, engkau tuh baru nafkah pada nabi nimo, fa innaha sadaqah, maka itu nilainya sedekah. Nah, maka kita tuh walaupun nang dimakani anak bini anak seorang, tetap pada sedekah. Ya, kan mesti kan harus orang lain yang sedekah itu. Hingga suapan yang mengangkat suapan itu kepada mulut istrimu kan binimu tuh makan dia Nabi. Maka bini makan satu piring, 2 piring, 3 piring sehari bini makan. Seorang menukarakan makanannya pada sedekah. Ya, jadi kita tuh nangaran keluarga itu kan diutamakan dulu kan diberi daripada orang lain. Kada sia-sia kita beri keluarga itu ada nilai sedekah. Nah itu ada yang bilang orang lain berpahala kalau dia kan ada itu. Dan semoga saja Allah Ta'ala mengangkat engkau. Nah ini doa Nabi kabul kan. Semoga Allah Ta'ala mengangkat engkau. Apa mengangkat engkau? Maksudnya memanjangkan umurmu. Nah itu. Lalu ikan banyak umur Allah angkat derajatmu. Nah maulah ucapan Nabi itu incanan.
ucapan Nabi jadi kenyataan akhirnya kayak apa? Sembuh sini. Sembuh sini dari garing kita. Jadi sampai garing berapa tahun umur Sidin dipanjangkan, artinya kada mati itu kan panjang umur berapa 50 tahun. Paling 50 tahun Sidin. Setelah itu kan umur Sidin sampai Sidin akhirnya berjuang dan berhasil menundukkan kerajaan Kisra. Di sini masuk orang membangun kota Kufah. Jadi doa Nabi jadi kenyataan panjang umur. Jadi garing membawa mati. Bayan tabi abikan nasun, lalu mendapat manfaat dengan dirimu oleh orang-orang. Kan ketika panjang umur lalu kan manfaat bagi orang dengan pangkat, dengan jabatan, dengan apa? Dengan wewenang ikam, dengan ya sejumlah dengan ilmu yang kamu dapatkan dari Rasulullah nih. Orang yang manfaat. Wa yadurra bika akharun, dan akan ada yang celaka gara-gara engkau oleh yang lain. Nah, berarti orang musyrikan karena Nabi karena sahabat orang makamnya orang yang dicintai Allah Taala, ada kan orang musyrik pas orang yang celaka yang musyrikan. Tapi bukan doa Nabi, panggillah artinya bukan doa Nabi mendoakan celaka, artinya kan ikam ini kan orang baik. Nah, jadi bila orang baik ikam, orang itu bermanfaat. Bila orang mujahid ikam, orang ketulahan. Itu Alhamdulillah. Walam yakun lahu ibnin illa ibnatun, padahal tidak ada beliau punya anak, tidak ada anak bagi beliau hari itu kecuali satu orang putri kan. Anak Sidin dibini aja pulang dia. Jadi jangan mati Sidin lah. Dibini bapak seperdua aja. Berarti sisanya bini Sidin kan dapat 1/8. Anak Sidin dapat 1/2. Sisanya sampai tak. Jangan mati waktu itu kan. Ada bini ya di sini. Lalu Nabi meletakkan tangan di atas dahinya saat mulai kasri. Lalu disapu Nabi Muhasirin kan, dan anggota-anggota namanya sakit. Nah ternyata dipanjangkan umur sini. Jadi boleh aja orang gini bikin kisah lah keadaannya kayak gini kan orang, tapi bukan untuk badu, tapi untuk mendapatkan suatu hal yang bagus lah daripada orang yang mau begini mendoakan atau menyabari kan. Jadi bukan untuk mengadu, tapi untuk mencari solusi dengan mengadukan hal itu. Kemudian lagi wasiat itu kalau boleh daripada sepertiga lah. Jadi wasiat itu paling maksimal sepertiga harta. Yang lagi pada itu. Jadi kan bila orang meninggal kan wasiatnya lo kan diranakan berapa biar sudah apa hak mayat kenapa keluarkan hartanya situ. Kemudian apa wasiatnya melakukan dan habis sudah hanyar di situ harta itu kan yang dibagi kepada ahli waris. Adapun orang kaya ma'arwah, nah itu kalau boleh diambil dari harta warisan. Kecuali kalau ahli warisnya kan dari keberadaan sudah dewasa beradaan, lalu mereka sepakat. Tapi bagusnya terima dulu warisan orang kaya dulu bagi dulu. Asal ini kayak apa? Jangan langsung kita lah harta ketiga ini yang diambil gila. Kita arwahkannya sampai 500 yang kayak itu. Jadi harus dibagi. Usahanya ada kita mau duitnya mau diapainnya. Mau kayak itu kan kalau kayak apa yo kayak mengarasi itulah. Nah bila kada ikhlas nggak ada mana. Karena itu harta itu jadi ahli warisan punya deh. Jangan diatur kan tentang panuhannya kalau diatur itu boleh. Jadi begitu jujur. Ketika berdan mengair sudah kan salah ini. Jangan dikandidat kita lah. Berikan yatim bagus jangan. Yatim bagusnya harta nang warisan diarwahkan. Tak bisa kasihan orang sampuan tambahkan harta yatim. Nah ini yang salahnya kita nih kalau ilmu harta yatim diarwahkan yang marwah punya 100. Tak bisa tuan guru kayak paruknya mana? Tuan guru nang kada kuat nana kada kuat apa? Ada tanah bilang tuan guru. Tambahkan harta anak itu kan giring itu. Nah, panang orang ini ada takon kan kayak panang ini kayak gini kisahnya. Jangan dia tuan guru kita asih tuan guru. Ini. Nah. Jadi tadi dikair dulu kan hanya dibagi itu nah jangan berdulu bagi tanpa nama mengair. Sarahnya ini kan ada nama
diarwahkan apa. Bila bahwa ada anak yatim, nah kawadah ya tadi itu harus dijulung untuk dia kan disisihkan untuk anak anak itu arwahkan. Nah kemudian pulang hadis ini mengajarkan boleh aja kita akan bersedih hati ketika kita tertinggal pahala. Nah pahala itu yang dapat oleh kita bersedih hati, tapi sedihnya tuh kayak ini, jangan kita sedih itu pahala buah surga. Saya udah dapat dia mana? Yang itu. Jadi kayak ini pandangannya kita tuh ada kebaikan pahala, nilai pahala kan dapat kita sedih. Nah sedihnya apa? Itu kan orang menggawi pahala, itu kan Allah Taala cinta kepada orang itu. Nah kalau dapat, berarti orang dapat cintanya Allah Taala itu aja kayak itu. Kayak itu aja, jangan anggapan pahala ini buah surga. Pas orang dapat, pas aku palai. Nah yang sedih itu kita lupa Tuhan dirinya. Jadi kalau kita tinggal melakukan kebaikan, karena kebaikan itu Allah Taala akan tunjuk, kita kadang gawi, pas aku lepas daripada tanda dan cinta Allah Taala, kayak itu kan pandangannya. Nah, jadi kita Allah Taala kita muliakan. Misalnya bila kita tak pandang pahala aja, ada tanpa pandang Allah Taala, lalu kita lupa Allah Taala, pasti kita tak pandang makhluk. Kemudian boleh saja orang bersedekah dengan seluruh harta, nah, asalkan kan itu bukan wasiat tadi kan. Ya seandainya kan mati, ya. Kalau wasiat diserahkan harta silahkan aja kan juga habis sah aja kan itu. Cuma bila wasiat sudah matilah, nah berikan saya ini itu sepertiga aja kalau sebelum mati diserahkan serah aja. Gimana aja nanti kan ada pertimbangan dia misalkan harta disedekahkan. Masa anak buah seorang kali itu dapat harta warisan. Nah, tapi dia ada pertimbangan. Jadi perlu memperhatikan kemaslahatan ahli waris itu kan. Jadi ini kan mengapa Nabi sampaikan kepada saat yang wakas ini berlaku bagi seluruh umat. Artinya sama aja kayak itu kan khususnya nih, kurang lebih umat itu. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratal aqrabin qala ya ma'syara quraisy aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la uni ankum minallahi syai'a ya bani abdi manaf la uni ankum minallahi syai'a ya Abbas ibna Abdul Muttalib ya Abbas surah ya Abbas ibna Abdul Muttalib. Jadi ya Abbas itu mabni ala dhamm, ibna itu badal bagi Abbas. Nah Abbas itu kan bahannya nasab, ya Abbas itu bahannya nasab, lalu ibna itu badal kepada mahal. Ini baca ibna, jangan ya Abbas ibnu, jangan salah bacanya. Dibawa ibnu rafa berarti ya Abbas itu mabni, mahalnya nasab, lalu ibna itu badal kepada mahalnya Abbas. Nah ya Sayyidatu Khadijatu binta Wahab apa binta Khuwailid ya Sayyidatu Aminatu binta Wahab, itu bacanya. Itulah ya Sayyidatu Fatimatu binta Rasulillah, bacanya ya Sayyidatu Fatimatu binta Rasulillah. Ya Abbasu itulah ya Sayyidatu ini adalah dham, Fatimatu karena Fatimatu itu mufrad alam dibaca mabni pulang ya Sayyidatu Fatimatu. Nah, lalu binta, nah binta itu badal kepada Sayyidatu tadi. Nah Sayyidatu itu kan bahannya nasab, binta dibaca nasab, binta bintu atau binti itu binti. Binti itu bahasa kita nangkap heran dari bahasa Banjar, binti itu. Kalau orang Banaho binta. Nah, binta ini dibadal binta Rasulullah. Orang Banaho itu bacanya. Orang baca binti itu karena pengaruh bahasa kita heran. Bahasa kita kampung ini kan binti-binti ini. Ya itu kan niatnya lah orang baca binti ya Sayyidatu Aminah, ya Sayyidatu Fatimah itu binti Rasulullah. Nah, itu terserah aja ada alasannya pernah orang lah. Mungkin antara itu sudah jadi bahasa lekat sudah dengan bahasa kita seharian. Cuma kalau orang Banaho itu bacanya ya Sayyidatu Fatimah binta Rasulullah, ya Sayyidatu Khadijatu binta Khuwailid, ya Sayyidatu Aminatu binta Wahab. Itu nang bujuk Banaho itu. Belajar di Qatar atau di Qatar tanya caranya. Cara namun ada.
La uni anka min Allah syai'a ya Safiyatu ammata Rasulillah la uni anki min Allah syai'a wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali masyiti la uni anki min Allah syai'a. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan, radhiyallahu anhu menceritakan, telah berdiri Rasulullah SAW ketika Allah turunkan azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Nah, ini kan turunnya ini di Mekah. Abu Hurairah masuk Islam 5 tahun lagi wafat. Nah, di mana Abu Hurairah dapat ini? Maka Abu Hurairah adalah dapat gitu, Pak. Langsung kalau Rasulullah menyaulihi, berarti Abu Hurairah dapat di sahabat yang lain, tapi sini enggak ada berkisah. Bolehlah. Mursal yang hadisnya mursal. Abu Hurairah kalau menyebut si bapak guru sidin di hadis Nabi ini, kada harapan sidin kecuali Nabi yang berkisah Allah. Nabi berkisah apa lebih dari waktu turun ini aku. Jadi gitu lah. Itu misalnya Nabi ada berkisah apa itu Abu Hurairah, mungkin Abu Hurairah dapat lain. Nah, cuma kan sesama sahabat itu boleh aja mereka kada menyebut periwayatan mereka. Merusak sahabat kan aja. Karena Abu Hurairah dapat siapa aja saya pasti adil orangnya. Kada misterius kan. Misalnya Abu Hurairah dapat dari sahabat yang lain misterius orangnya kan, tetap pasti adil orangnya. Nah, sehingga murusanya sahabat itu ada bapak, tetap mereka adil beritaan. Kadang pengaruh hukum hadis mursalnya sahabat. Tapi kalau tabi'in memursahkan sahabat, nah, itu bisa jadi masalah, bisa jadi dhaif kan hadisnya. Nah, ini mursal sahabat. Kalau Abu Hurairah memang kada datang di Nabi lah, nah, kemungkinan bisa dapat di lain. Kecuali Abu Hurairah mungkinlah belajar Quran lalu menakuni Nabi, ya Rasulullah kayak apa kisahnya waktu turun ayat ini, lalu berkisah. Jadi itu hamba. Tapi kalau sejarahnya ini waktu Nabi di Makkah. Ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy itu orang terdekat dengan Nabi, nasabnya. Atau kalimat seumpamanya, istaru anfusakum, belilah diri kalian. Kayak apa? Membeli diri, lepaskanlah daripada azab dengan masuk Islam. Menjadikan perintah meninggalkan larangan Allah. Nah, itu kan maksudnya belilah artinya kan kayak pacaran kan menukari dirimu tuh supaya jangan celaka di akhirat, itu dengan cara masuk Islam. La uni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupkan kalian dari Allah setaupun. Pokoknya aku ada menolong ikam, bila ikam celaka bisa dah kada kau ditolong lagi. Wahai keturunan Bani Abdul Manaf, aku tidak mencukupkan kalian dari Allah Ta'ala sedikit pun. Wahai Abbas putranya Abdul Muthalib, paman, aku tidak mencukupkan engkau daripada Allah sedikit pun. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, dasarnya Abbas, dasarnya Abdullah, aku tidak mencukupkan engkau daripada Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah aku daripada hartaku, apa yang kau mau. Kau siapa minta duit, minta harta, silahkan. Aku tidak akan mencukupkan engkau daripada Allah Ta'ala sedikit pun. Artinya kita beribadah harus punya amal yang kita harap dengan amal itu dapat rahmat Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini maksudnya apa? Setiap jiwa itu akan tersandar dengan amal-amalnya masing-masing. Artinya kan itulah akan jadi perhitungan nanti di dunia akhirat. Apakah dia akan selamat atau celaka, itu kan tersandar. Nah, dan siapa saja orang tidak akan dia mendapatkan keamanan bagaimana nanti kesudahannya, kecuali Allah Ta'ala wafatkan baru jelaskan apakah dia baik atau dia buruk. Dan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang zuhud di dunia dan orang yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatannya nanti mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Artinya kan segala amal-amal saleh yang kita lakukan di dunia ini kita niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala maras kawan kita. Itu kan jangan kita beranggapan amal saleh itu membawa ke surga, jangan. Tapi kita beranggapan amal saleh ini kita jadikan usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi mudah keridhaan hamba, walaupun si hamba itu amalnya kada banyak, mudah keridhaan selamat tam gitu kan. Nah, jadi kita usaha, Tuhan boleh kita berusaha. Walaupun usaha itu akan beri bekas, tapi usaha itu diperintah oleh Allah kepada kita. Nah itulah ya, untuk hari ini kita baca. Nanti insya Allah kita sambung di hari-hari berikutnya.
Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma qina ma akhtana wa ta'amadna wa ma asrarna wa ala ma ta'lamu bihi anta al-qadim wa al-mahmud wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.